gitu. Oke, ya kita lanjutkan diskusi bagaimanakah peluang dari nama-nama yang disebutkan tadi. Menarik kalau kita sebutkan tadi Mas Hasto sempat ada Mrs. X di sana. Disebutkan tadi ada Hovifah paling tidak kemungkinan terbesar di sana. Tapi kita tahu seperti tadi yang Bang Hensat sampaikan bahwa dirinya masih ingin maju menjadi Gubernur Jawa Timur lagi begitu. Dan tawaran juga sudah berulang kali tapi kemudian ditolak gitu kan. Seberapa besar sih kemungkinan Hovifah ini menjadi pendamping dari Ganjar Pranowo gitu, Bang? Kita perlu garis bawahi bahwa Bu Khofifah ini berhasil menjadi Gubernur Jawa Timur setelah di-endorse Pak Jokowi pasca dia jadi Menteri Sosial kan. Jadi perannya Pak Jokowi ini besar sekali gitu. Kalau nggak ada peran Pak Jokowi kan langsung digeledah tuh ruang kerjanya kan. Makanya menurut saya tergantung dari Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian Ibu Khofifah alasannya saya ingin maju lagi ke Jawa Timur lagi gitu, Jawa Timur 1, itu secara timeline sih nunut tuh kalau dia kalah. Baru gitu bisa maju juga dia maju lagi juga nggak apa-apa gitu. Ya walaupun orang juga melihatnya dia sudah mencoba peruntungan sebagai cawapres terus gagal dia maju ke Jawa Timur. Makanya kalau nama Miss X ini memang agak ribet gitu karena memang terbatas kan. Tadi disebut juga nama Mbak Yeni. Tapi Mbak Yeni belum apa-apa sudah ketemu Pak Prabowo. Jadi kemungkinan akan sulit gitu. Nah, bagaimana dengan Mbak Puan? Mbak Puan ini justru kan lemnya Soekarnois yang ada di PDI Perjuangan ini adanya di Mbak Puan. Jadi lagi-lagi ini sebetulnya lebih ngejelimet dibandingkan wakilnya Pak Prabowo. Kalau wakilnya Pak Prabowo itu Pak Prabowo tinggal tunggu aja titah dari Pak Jokowi gitu ya. Kalau ini harus dua kingmaker gitu ya. Iya, makanya ditawarin kunci segala macam, terus nama anaknya Mas Gibran juga masuk sebagai wakilnya. Dan kalau ditawarin nomor 2, mau nggak? Siapa? Pak Prabowo? Iya. Itu jadi menteri juga mau kan? Kalau tawarin Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian misalnya dititahkan sama Pak Jokowi ke jadi wakilnya Ganjar gitu ya. Nah itu yang akan menarik tuh. Saya juga melihat bagaimana tuh nanti responnya Pak Prabowo yang biasanya kan tegak lurus tuh, tegak lurus ke Pak Jokowi. Jadi itu hal yang menarik. Jadi kita lihatlah ini perbincangan tingkat tinggi. Makanya saya melulu mengatakan bahwa misalnya ya, isu Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo itu kan 3 syaratnya, saya udah pernah sampaikan. Ini syarat pertama adalah Pak Jokowi setuju, terus kemudian Ibu Mega juga setuju. Syarat yang kedua Ibu Mega setuju, Pak Jokowi juga setuju. Syarat ketiganya Pak Jokowi dan Bu Mega setuju. Makanya kedua orang ini memang suka atau tidak suka, ini ngotak-ngatik dua pasang calon ini gitu ya. Dan kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sekarang sudah tenang-tenang aja. Tapi apakah mereka akan tenang-tenang terus-terusan? Itu kan masih nunggu sampai tanggal 19 Oktober nanti. Jadi ya kita lihat saja. Kalau perhitungan saya sih masih memandang bagaimana Ibu Mega 10 tahun ini memilih calon wakil presiden. Jadi nama Khofifah karena mungkin diperhitungkan juga tidak mungkin juga ngelawan presidennya bila presidennya menang, akan dipertimbangkan sebab nama-nama lain kan masih muda-muda tuh. TGB Zainul Masjid masih muda, Sandiaga Uno juga masih muda, Ridwan Kamil bahkan dia bilang nggak mungkin. Satu lagi memang ya Mbak Puan gitu kalau mungkin. Kalau Mas Adi melihatnya tadi kan Bang Hensat melihatnya bahwa ya ini kan kingmakernya 2 ini ya kalau untuk Ganjar Pranowo. Tapi kalau melihat 4 kali memilih cawapres, Bu Mega selalu nasionalis religius, ya kan? Akankah di kali ini juga cawapresnya akan seperti itu? Dan juga potensinya paling besar siapa? Kalau menurut probabilitasnya menurut Mas Adi siapa nih? Ya saya kira memang soal preferensi nasionalis religius, Jawa non-Jawa, itu tentu masih menjadi instrumen penting ya bagi siapapun yang bertanding di 2024. Karena ini tentu menyangkut faktor elektabilitas sang capres yang tidak bisa mengunci kemenangan ya. Kalau Ganjar itu elektabilitasnya per hari ini 60%, saya kira soal nasionalis dan Islam, nasionalis religius dan seterusnya itu udah nggak penting ya. Seperti yang dilakukan oleh SBY 2009. Budiono sama-sama nasionalis, sama-sama orang Jawa dan teman kampus. Nah, oleh karena itu, karena semua capres ini tidak ada yang mencapai angka psikologis 60% ke atas, maka cawapres itu dianggap sebagai sebuah kunci. Maka tak mengherankan sebenarnya begitu banyak nama-nama yang masuk line up di permukaan sebagai orang yang dinilai punya resultante bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar dan mengunci kemenangan. Mahfud harus diakui di kalangan NU itu cukup populer. Dia beririsan dengan Khofifah. Jadi kalau ditanya kepada pemilih NU maka ada 3 besar nama. Pertama itu Khofifah, yang kedua itu Mahfud tapi selisihnya dengan Khofifah cukup kecil. Baru kemudian Muhaimin Iskandar tapi jaraknya agak jauh.
Artinya apa? Mahfud ini harus diakui kuat di Jawa Timur, kemudian yang kedua dianggap sebagai replika politik dari kalangan Nahdliyin. Apapun judulnya, Mahfud ini adalah Gus Durian, loyalisnya Gus Dur sejak awal. Jadi portofolio politik di kalangan NU, terutama di kalangan Gus Durian itu kuat. Jadi Mahfud dalam konteks itu masuk. Tapi saya menduga Mahfud kenapa masuk dalam kriteria, Mahfud ini kan beyond soal popularity, beyond soal electability, karena Mahfud itu yang dilihat oleh publik soal kapasitas, kompetensi, tentang rekam jejak, kemudian tentang dignitinya sebagai sosok pemimpin yang dinilai punya keteguhan terutama untuk melawan para koruptor ya. Soal bagaimana komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Tapi who knows? Siapa yang kemudian bisa menyangka ini akan menjadi barang yang akan jadi gitu ya. Maka tidak mengherankan kemudian belakangan muncul nama Hovifah, karena Hovifah relatifly juga masuk akal, mewakili kelompok perempuan. Itu tidak bisa dibantah. Di Jawa Timur, kalau kita membaca angka statistik, Hovifah itu cuma lemah di 2 tempat, yaitu di Surabaya dan di Sidoarjo. Selebihnya itu semuanya Hovifah, cukup kuat dan penetrasi politik. Ini yang saya kira bisa menjelaskan kenapa dari sekian begitu banyak nama agak sulit sebenarnya. Kalau saya menyebut ini semua barang bagus. PDIP, Megawati Soekarno Putri, termasuk Pak Jokowi misalnya. Kalau membaca variabel-variabel itu, saya kira sampai hari ini pasti agak galau ya. Galau gitu ya. Memutuskan siapa yang terbaik di antara mereka. Tapi in the end of the day-nya, saya memahami bahwa persoalan cawapres ini tentu melampaui itu semua. Yang paling penting adalah bagaimana kesepakatan elit. Megawati, kemudian Jokowi, dan elit-elit yang lain partai-partai pengusung. Oleh karena itu ya kita tinggal tunggu bagi siapapun yang masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo. Bagi saya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dirinya lah yang akan dipilih. Karena siapa yang tahu? Ini akan menjadi misteri. Itu dia, siapa yang akan tahu gitu kalau kita melihat track record dari PDI Perjuangan gitu ya. Tiba-tiba di detik-detik terakhir nama yang tidak masuk dalam flip itu yang kemudian dipilih. Dan jadi terus kan? Dan jadi dan kuat. Mungkin nggak hal seperti ini? Ya mungkin aja itu terjadi, tapi sekarang itu dengan kondisi saat ini ya? Ya dengan kondisi saat ini banyak calonnya, tapi ya waktu kampanyenya sebentar, cuma 75 hari. Jadi kalau kemudian mepet-mepet juga sebetulnya harusnya itu dihitung jadi sangat tight tuh. Makanya popularitas yang sudah jadi ini menjadi penting juga untuk PDI Perjuangan. Tapi tentang nasionalis religius itu juga agak sulit karena kalau kita buka ART semua partai itu semuanya nasionalis religius tuh. Jadi persepsi kita aja tuh. Ya ini nantilah kita lihat. Kalau saya sih melihatnya bukan tentang bagaimana melanjutkan dan perubahan ya, tapi biar klik aja lah supaya ya kita milihnya juga enak kan kalau memang semuanya adalah best of the best gitu. Kalau idol semua yang kita pilih kan kita milihnya enak. Agak-agak bingung sedikit di TPS nggak apa-apa. Terbaik juga. Ya, saya kira ini kan mirip-mirip Barcelona ingin melawan Real Madrid sebenarnya. Kalau lawannya agak bagus, atau melawan Liverpool yang sering kalah kan. Menang lawan Barcelona bro ini. Artinya apa? Jadi line up-nya itu memang yang paling utama dulu. Tapi kalau lawannya juga nggak kuat, saya kira nggak penting-penting amat siapa calon wakilnya. Kalau wakilnya Prabowo adalah mereka yang daya ungkit elektabilitasnya nggak signifikan, bukan tidak mungkin bahwa cawapresnya Ganjar Pranowo pun juga tidak terlampau penting. Yang penting mengamankan permainan. Tapi saya selalu mendengarkan pernyataan elit PDIP itu soal cawapres Ganjar harus ada unsur elemen of surprise. Nah, bagi saya elemen of surprise itu kalau Ganjar berpasangan dengan Prabowo Subianto. Nah, itu tanpa itu semua nggak ada. Tapi kan problemnya, masuk radar ya. Tapi kan begini problemnya, bicara tentang Prabowo misalnya, jadi nomor orang 2 itu kan dianggap merendahkan, itu dianggap mendowngrade. Makanya saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, sudah jangan lagi ada upaya untuk mengkawinkan duanya ini. Biarkan aja bertarung. Ada 3 poros kalau 3 poros kan sering-sering kita diskusi di sini. Semakin ketat tuh sengit begini ya. Jadi pilihannya sekarang 3 nih, antara Mr. X, Mrs. X, atau isu duet Ganjar Prabowo itu dia. Terima kasih Bang Kalau Prabowo aja nggak mau nomor 2, Ganjar apalagi kan begitu Pak. Terima kasih banyak Mas Adi, Bang Hensat. Kita nantikan ini masih ada beberapa hari lagi untuk pendaftaran capres gitu. Siapa yang akan dibawa nanti oleh Ganjar Pranowo ya? Akankah muncul lagi elemen of surprise itu tadi dari PDI Perjuangan ya? Baiklah pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saat lagi kami kembali untuk Anda.